Assalamualaikum. Salam jumpa kembali teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan, kita akan berbagi ilmu ya teman-teman. Sini saya cara men-sharing tutorial cara membuat denah 3D ya teman-teman. Nah, ini sudah ada contoh denah 2D-nya, 2 dimensinya, denahnya. Dan ini ada 3D-nya teman-teman ya, yang sudah saya buat berapa bulan yang lalu. Nah, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Pertama di sini saya pindahkan dulu ya sebelah kanannya supaya lebih enak menurut saya. Nah ini contoh untuk 3D-nya ya. Nah di sini ukuran lantainya naiknya ini kita buat ya teman-teman 20 cm sesuai ini. Ya. Kalau mau samakan persis seperti ini kurang lebih sih teman-teman ya. Mungkin nggak persis sama juga tapi kurang lebih lah. Nanti kita lihat hasil jadinya ya. Pertama kalian pakai sampel pen untuk mewarnai cat ini temboknya ya. Setelah itu kalian hapus yang ini. Ya, karena ini tergrup, kalau kita hapus dia begini, jadi kita exclude ya teman-teman. Dan kita lanjutkan menghapusnya. Jadi sebelum ini lebih lanjut, kalian bisa mensimak cara membuat denah 2D ya di konten ini teman-teman. Linknya ada di deskripsi, bisa kalian simak di situ. Setelah itu bisa kalian praktekkan cara 3D ini untuk melanjutkan denah 2D itu ya teman-teman. Ya, kita lanjut untuk menghapusnya. Setelah selesai menghapus, kita lanjutkan untuk mendirikan lantainya dulu ya teman-teman. Nah, di sini tadi pakai ukuran yang sebelah sana itu 20 cm kalau nggak salah ini. Kalian mau 30 atau berapa terserah ya. Saya pakai 20 cm aja di sini teman-teman. Ya, kita lanjutkan untuk mendirikannya. Ya, setelah ini sudah terkombinasi, ini tingginya 10 cm, kita ambil midnya ya, turun 10 cm, turun lagi 10 cm, ini 30 cm ya, yang ininya, lebarnya. Dan ini kita buat miring karena air hujan turun dari atas, karena air itu mengalir dari atas ke bawah ya, kita buat miring ini, naikin 10 cm, turun ke bawah, sampai 0 ya di sini. Ya, kita lanjutkan untuk mendirikan di lantai yang lain, 20 cm. Nah, tinggal diklik berapa kali ya, diambil contoh yang sama di sebelumnya. Misalnya kalian ini 30 cm, terus kalian tinggal klik ini 30 cm jadinya. Tinggal klik cepat 2 kali, 30 cm juga ikuti jadinya. Misalnya ini dinaikin tadi 30 cm. Mengikuti yang sebelumnya ya, tapi harus diklik cepat. 2 kali cepat ya. Nah, ini sudah 20 cm, saya naikin lagi 3 cm teman-teman. 0,003. 0,03. Ya. Kita lanjut untuk mendirikan yang lain. Ya, sudah lantainya sudah berdiri semua. Sekarang tinggal lanjutkan untuk temboknya. Ini sengaja saya kasih garis gini ya, supaya nanti untuk masukkan jendela dan ventilasinya, buffernya di sini juga. Ya, kita lanjutkan. Nah, setelah jadi gini teman-teman, setelah pas elevasinya 0, ini elevasi 0 ya di lantai keramik ini, kita tinggal naikkan 3 meter ya. Saya rencanakan 3 meter sampai rim baloknya, atau sampai plafonnya 2,8, tapi terserah teman-teman ya mau pakai yang berapa tinggi ke atasnya, disesuaikan aja. Saya pakai 3 meter teman-teman. Ya, sudah jadi teman-teman. Nah, ini bolong-bolong ya, sengaja untuk nanti menaikkan ventilasi dan jendela itu ya. Nah, ini garis-garis yang sudah kelebihan ini kita hapus. Ya, setelah itu kita cari tinggi berapa ya jendela ini dari dasarnya teman-teman ya, supaya pas kita naikin tingginya dari elevasi muka tanah asli 1,02 ya. Bisa kalian cara pakai gitu, juga bisa kalian masukkan pintu dulu ya ke sini teman-teman, pintunya. Ya, jadi kita anggap ini barangnya di luar ya teman-teman. Kita anggap barang ini di luar semua, nanti kita masukkan satu-satu. Kalian bisa mendownloadnya di 3D Warehouse ya teman-teman. Seingat saya ini barang semua 3D Warehouse ya.
Cuman ventilasi, jendela saya buat sendiri dan pintu saya buat sendiri seingat saya. Ya, jadi barang-barang ini saya buat sendiri ya seingat saya. Nah, pintu, jendela, ventilasi atau roster, dan oven ini saya buat sendiri seingat saya. Nah, yang lain-lain ini komponen dari 3D Warehouse ya. Itu seingat saya teman-teman. Jadi bisa kalian download atau mau download pintu, jendela, roster juga, oven, cari di 3D Warehouse ya barangnya. Mungkin di situ ada. Nah, sekarang tinggal kita gabungkan ini ya, nge-group jadi satu, daun pintu dan kusennya ini supaya enak dipindah-pindahin. Ya, kita bawa ke sini. Nah, dari sinilah kita bisa tahu ukuran batas jendela itu, teman-teman. Batas tingginya jadi kita tahu ya, teman-teman. Batas tinggi temboknya. Sekarang tinggal kita naikkan temboknya. Ya, ini kita hapus. Itu juga ventilasi, oven ya. Kita ikuti ini, kita grup dulu. Kita ambil asnya, masukkan ke as jendela. Terus kita tutup pakai rectangle ya teman-teman untuk ventilasi dan jendelanya. Ya, begitu cara seterusnya untuk memasukkan jendela-jendela yang lain ya, ventilasi yang lain. Sama ya caranya. Masukkan jendela, masukkan untuk menutup pintu juga di rectangle. Untuk masukkan oven juga ya yang di kamar mandi itu sama caranya. Seperti itu teman-teman. Ya, ini ada kelebihan tinggi tembok, kita nah caranya sama ya. Jadi saya bisa skip cara memasukkan pintu, jendela, roster, dan oven itu ya teman-teman. Dan cara kedua bisa kalian juga selain cara yang tadi menutup dengan rectangle tadi, kita juga bisa pakai cara push pull ya, misalnya seperti ini teman-teman. Ya, jadi pas sudah begini, nah kalian langsung tadi tekan push pullnya, terus kalian lepas ya, dorong terus kalian lepas. Ini pencet 2 kali. Ya, sama dia. Nah, ini tadi lupa kita copy paste ya teman-teman. Tadi kita move dia caranya nggak copy paste. Jadi ini kita pencet M terus kontrol. Ya, masuk. Jadi caranya sama seperti itu ya. Mau di rectangle tadi, just ditutup atau di push pull. Jadi untuk cara selanjutnya saya skip ya teman-teman, bisa kalian praktekkan sendiri dengan cara-cara yang saya bagikan tadi. Kalau misalnya ada kasus pintunya kayak gini teman-teman, yang seharusnya kebukanya di dalam, kalian bisa putar pakai rotate ini ya. Terus ya begini, rubah pakai flip along, klik kanan dan flip along. Nah, right direction ya ke sini. Tinggal kalian tutup dengan cara saya tadi ya. Rectangle kah atau pakai di bolongan tadi. Ya, sudah jadi ya teman-teman. Pintu dan jendelanya masuk semua, rosternya dan ovennya. Ya, ini tinggal kita naikkan tembok ini ya. Ini kita kasih garis lurus dulu ke sini. Ini juga garis lurus. Ya, ini kita naikkan 2 meter teman-teman. Dan ini saya naikkan 0,8 meter atau 80 cm. Ya. Nah, sekarang saya mau buat profil. Sekarang saya mau buat list di sini teman-teman. Ya, kalian mau pakai motifnya sama seperti rumah ini atau beda terserah ya. Ya, sekarang tinggal kalian variasikan saja sendiri. Sekarang saya mau buat profil untuk potnya di sini ya, untuk tempat bunga lah atau apa namanya. Setelah jadi seperti ini, saya sampel pen lagi ya. Saya pakai warna yang ini aja dah, sama, bukan putih ya, bukan default kayak gitu. Mungkin itu warna default atau warna standar putih. Ini saya naikkan 40 ya, 0,4. Nah, tanah di sini saya naikkan 0,3. Ini juga saya buat yang sama. Sekarang kita buat dak teman-teman ya. Saya naikkan 10
7 cm dari sini, dari rosternya. Dengan ketebalan saya pakai 10 cm. Ini saya majukan 0,3 atau 3 meter, ya 30 cm ya, 0,3 meter. Yang ini saya majukan 1,54 ya, atau 1,55. Saya geser maksudnya. Dan ini kita ambil 30 cm ya. Yang ini 50 cm ya teman-teman. Ini saya geser, ini saya tutup dulu, saya cek, terus saya geser 0,35. Sudah jadi ya teman-teman. Nih tinggal kita masukkan ya komponen, semua komponennya termasuk bunga-bunga ini. Kita copy paste. Ambil dari ujung yang sama ya teman-teman, ujung teras ini saya ambil semuanya, ketik kontrol supaya dia tidak termove, tetap diam di situ. Ini kita copy ya, sudah ya. Nah pas lah kurang lebih teman-teman. Nah jadi sudah sesuai lah ya kira-kira, kurang lebihnya. Ini kita mundurkan lagi supaya cantik rupanya. Sisa kolom ya teman-teman, kita buat kolom yang sama seperti ini. Ini ukurannya 10-20 lah kita gerampin ya teman-teman. Ini ukurannya 40-15. Kita pertama buat yang 10-20 dulu, dan kita simple pen ya, pakai pen yang sama, atau kalian bisa sesuaikan material dengan keinginan kalian sendiri ya. Ini saya grup dia, ini juga saya grup dia teman-teman. Dan ini juga saya rotate. Ya yang ini kita buat dulu jalan setapaknya lah kurang lebih namanya ya, atau apalah gitu teman-teman. Ini 25, ini 45, lebarnya 35 ya. Kita praktekkan di sini. Kita naikkan 2 cm teman-teman ya, 0,02. Nah setelah itu kolom-kolom bisa kalian pindahkan. Ini saya pakai jarak 1,5 ya per kolomnya, tapi kita masukkan aja dulu ke sini. Terus saya kasih jaya tinggi 3 meter teman-teman. Ini juga saya naikkan tingginya 3 meter. Ya ini tinggal saya geser ke sana ya teman-teman. Kita bawa ini ke sana. Ini ambil tengahnya dulu ya teman-teman. Midnya si kolom dan midnya dark ini ketemu. Ini kita geser 25 dari pinggir sini ya. Jadi 15 ditambahin tebalnya kolom, ditambahin geser ke dalamnya 10 cm jadi 0,25 ya. Ya pas. Sekarang tinggal kita turunin ya. Lah kurang lebih teman-teman ya. Kalau mau diikuti lebih bawah lagi nggak apa-apa, atau mau dimiringkan kolomnya sesuai kemiringan paving block juga, atau carporting juga nggak apa-apa ya. Nah bisa mau lebih dalam lagi misalnya teman-teman 0,1 supaya kelihatan masuk ke dalam kolomnya ya, ke bawah ya.
Nanti kalian bisa cari ukuran yang sama tingginya, 0,25, 0,24, kurang lebih sama lah ya. Ya, nah, ya sudah jadi semua teman-teman ya. Kurang lebih sama lah dengan ini ya. 11-12 ya teman-teman. Nah ini kalau ada sisa di sini kita cari midnya, kita majukan 30 cm atau 25 cm ya untuk pijakan kakinya. Ya sama ya teman-teman, kurang lebih sama lah, ukuran-ukuran kecilnya ya mengikuti ya teman-teman. Tapi garis besarnya sudah sama semua di sini. Ya bisa kalian praktekkan. Untuk download komponen bisa di 3D Warehouse ya teman-teman. Dan untuk membuat jendela misalnya penasaran atau apa, bisa saksikan linknya di konten ini ya. Ya, bisa lihat simak kontennya di situ, linknya ada di deskripsi semua termasuk pembuatan ranah 2D tadi ya, saya jelasin di awal tadi, untuk kontennya itu ada di link deskripsi. Baik, terima kasih, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya teman-teman untuk mendukung terus channel ini berkembang ke depannya. Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.